Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terjemah surah At-Tariq ayat yang ke-6 hingga ayat ke-17. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terjemah At-Tariq hingga ayat yang kelima. Baik, kita mulai pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kelima, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Falyanzuri, maka hendaklah al insanu manusia, mimma, dari apa khuliq diciptakan, maka hendaklah manusia itu memperhatikan. Falyanzuri itu artinya maka hendaklah manusia itu melihat atau memperhatikan dari apa ia diciptakan. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan pada ayat yang ke-6 dari apa, yaitu khuliqa mimma indafiqa. Khuliqa, dia diciptakan, manusia itu diciptakan mimma'in, mim dari ma'in air, dafiq yang terpancar. Jadi manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Kita lihat tafsirnya, sungguh hari kebangkitan itu pasti akan terjadi, maka hendaklah manusia memperhatikan asal kejadian. Dari apa dia diciptakan. Dengan demikian dia akan mengetahui besarnya kekuasaan Allah dan keterbatasan dirinya. Ini adalah penjelasan dari khuliqa mimma indafiq. Jadi dengan kita mengetahui kita diciptakan dari apa, kita jadi tahu. Kita jadi tahu maha suci Allah, maha kuasa Allah. Kemudian kita tahu keterbatasan manusia seperti apa. Jadi pada asal mulanya manusia itu diciptakan dari air yang terpancar dari laki-laki dan perempuan. Selanjutnya ayat yang ke-7. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yakhruju, air itu keluar, yakhruju. Min baini, min dari baini, antara. Min baini as-sulbi, as-sulbi itu adalah tulang punggung atau as-sulbi. Wat taraib, dan tulang dada. Jadi sumber airnya itu dari tulang punggung, antara tulang punggung dan tulang dada. Itu adalah sumber air yang terpancar tadi. Di ayat ini Allah menerangkan bahwa manusia dijadikannya dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada laki-laki. Pernyataan Allah ini adalah sebagai jawaban atas pertanyaan ayat yang terdahulu. Jadi yang ini adalah jawaban. Jawaban dari mana? Dari ayat yang ini, yang ayat yang kelima. Maka hendaklah manusia itu melihat dari apa ia diciptakan. Kemudian dijelaskan manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Nah, air terpancar itu sumbernya dari mana? Dijelaskan pada ayat yang ke-7. Sumbernya yaitu mimbaini sulbi wat taraib, dari antara tulang punggung dan tulang dada. Ayat yang ke-8. Innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya dia, ala, atas, raj'ihi, mengembalikannya, laqadir, maha berkuasa. Laqadir, laqadir di sini ada lam ta'kid. La itu artinya benar-benar, qadir, berkuasa. Jadi sesungguhnya Allah itu sangat berkuasa untuk mengembalikan yang tadinya diciptakan menjadi mati kembali, atau mati dihidupkan lagi. Seperti itu. Jadi dari tadi diciptakan hidup, dimatikan, kemudian dari mati dihidupkan lagi. Itu benar-benar laqadir, benar-benar Allah itu maha kuasa. Kita lihat tafsirnya.
Itulah yang namanya sperma yang keluar dari antara tulang punggung laki-laki dan ovum yang keluar dari tulang punggung dada perempuan. Campuran keduanya kemudian melalui berbagai proses dan tahapan di dalam rahim menjadi janin, cikal bakal manusia. Itu tadi ayat yang ketujuh ya. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia dari ketiadaan. Ini adalah tafsir dari ayat yang ke-8. Allah itu Maha Kuasa menciptakan manusia dari ketiadaan, dari air yang memancar, maka sungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya menjadi hidup kembali sesudah mati. Kemudian mengembalikan sesuatu pada kondisi semula dalam perspektif manusia atau dalam pandangan manusia tentu lebih mudah daripada menciptakan untuk pertama kali. Namun keduanya hal itu sangat mudah bagi Allah. Jadi kalau dari pandangan manusia itu lebih sulit menciptakan pada awalnya. Dari tidak ada menjadi ada itu lebih sulit ketimbang udah ada tinggal dihidupkan. Seperti itu. Tetapi Allah itu Maha Kuasa. Tadinya diciptakan hidup, kemudian mati, kemudian dihancurkan lagi. Dihancurkan sama siapa? Ketika orang itu dimakamkan. Nah itu dia badannya hancur, kemudian dibentuk lagi menjadi manusia yang hidup. Itu Allah Maha Berkuasa. Laqadir sebutannya, sangat-sangat berkuasa. Selanjutnya ayat yang ke-9. Yauma tublas sarair. Kapan Allah itu akan mengembalikan yang tadinya mati menjadi hidup kembali, yaitu ketika nanti akan diadakan oleh Allah yang namanya yauma tublas sarair. Yauma hari, tubla itu ditampakkan. Jadi tadinya tidak ada, ditubla jadi nampak. As-sarair, segala rahasia. As-sarair ini jamak dari sir. Sir itu jamaknya as-sarair, sarair, rahasia-rahasia. Rahasia seperti apa? Yaitu ketika nanti manusia dimatikan kemudian dihidupkan lagi, maka semua rahasia yang tadinya ketika hidup dirahasiakan itu semua akan dibuka sama Allah, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jelek. Jadi perbuatan baik akan diganjar dengan pahala. Nah pahalanya itu yang akan memasukkan manusia ke dalam timbangan perbuatan yang baik. Jadi kalau punya pahala nanti timbangan perbuatan baiknya menjadi banyak, menjadi berat. Kalau dia banyak dosa, nah nanti timbangan keburukannya yang berat. Allah akan membangkitkan manusia dari kubur mereka pada hari ditampakkan segala rahasia, yaitu isi hati manusia, meliputi niat. Apa yang diniatkan itu akan diputar ulang sama Allah, akan dikasih tahu, akan diumumkan. Niat dan rahasia lain yang belum terkuak di dunia. Jadi bukan hanya niat yang ada di perorangan, tetapi semua yang tadinya di dunia ini tidak terkuak. Misalkan ada suatu kasus yang hingga ribuan tahun atau puluhan tahun tidak ketahuan itu kasusnya seperti apa, siapa pelakunya, nanti ketika hari itu semuanya akan dikuak sama Allah. Siapa pelakunya, siapa otaknya, seperti itu. Itu adalah yauma tublas sarair. Maka kita tidak boleh berbuat yang dilarang oleh Allah, karena sebisa apa manusia merahasiakan sesuatu nanti akan dibuka juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu.
maka apa baginya min quwwatin dari kekuatan wala nasir dan tidak pula penolong. Fama lahu dan tidak ada, maka tidak ada baginya. Fama lahu itu maksudnya ada dalam maknya ini bukan apa tapi tidak. Ma berarti tidak. Fama lahu maka tidak ada baginya, lahu maka tidak ada baginya, min quwwatin dari kekuatan, wala nasir dan juga tidak ada pula baginya penolong. Jadi ketika hari 17 Saroir tadi manusia enggak punya kekuatan. Kekuatan buat apa? Kekuatan untuk mengelak, kekuatan untuk membela, dan tidak ada yang mau menolong. Kalau di dunia misalkan ada orang berbohong terus kemudian temannya itu mendukung membenarkan kebohongannya tadi, tapi nanti ketika Yaumat 17 Saroir tadi, hari ditampakkan semua rahasia, temennya pun nggak akan mau membela. Kenapa nggak mau membela? Karena ketika itu urusannya sudah masing-masing, sudah memikirkan amal perbuatan masing-masing. Tidak ada seorang pun yang memikirkan orang lain. Selanjutnya ayat yang ke-11. Was-sama'i dzatir raj'. Nah, ini adalah wawul qasam, was-sama'i. Kita lihat wawul qasam dari mana? Sini ada waw, kemudian setelahnya nih katanya berharokat kasroh. Was-sama'i, harusnya kalau dia waw ini artinya dan, itu harokatnya dhammah. Was-sama'u dan langit. Ini was-sama'i demi langit, was-sama'i demi langit, dzatir raj', dzati yang memiliki ar-raj', yang memiliki hujan. Jadi di langit itu mengandung, memiliki atau mengandung hujan. Was-sama'i dzatir raj', demi langit yang memiliki hujan, yang di dalamnya itu ada hujan. Kenapa Allah bersumpah dengan as-sama'i dzatir raj'? Pertanyaannya seperti itu. Ada apa sih ketika langit itu, ketika langit memiliki hujan, ada apa sebetulnya? Was-sama'i dzatir raj'. Ketika langit memiliki hujan, itu akan ada yang namanya petir yang pertama. Petir itu adalah salah satu ungkapan atau simbol bentuk dari kemarahan Allah. Oleh karena itu ketika kita mendengar petir, kita diajarkan untuk membaca doa. Rabbana la taqtulna bighadabika. Karena umat-umat terdahulu ada yang pernah dimusnahkan oleh Allah dengan petir. Oleh karena itu was-sama'i dzatir raj', Allah itu bersumpah dengan langit yang memiliki atau yang mengandung hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika langit mengandung hujan dan hujan itu kalau sudah keluar, dia akan jatuh ke bumi. Ketika jatuh dia ke bumi, itu akan membuat manfaat bagi manusia. Kenapa? Karena tanpa air kehidupan tidak akan ada. Manusia kalau tidak makan 3 hari itu mungkin masih bertahan. Tetapi kalau tidak minum, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Itulah pentingnya air. Dan demi langit yang memiliki hujan. Wal ardi dzatis sad', ayat yang ke-12. Dan demi bumi, wal ardi dzatis sad', yang memiliki tumbuh-tumbuhan. Dan demi bumi yang memiliki tumbuh-tumbuhan.
Ketika hujan itu turun, bumi itu nanti akan tumbuh. Yang tadinya gersang karena dikasih air menjadi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhan itu nanti yang akan menjadi makanan bagi makhluk hidup yang ada di atasnya. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Demi langit yang mengandung hujan dan turun kembali ke bumi dengan hujan bumi yang tandus menjadi subur. Inilah bukti kasih sayang Allah kepada makhluk. Ayat yang ke-13. Innahu laqaulun fasl. Innahu sesungguhnya dia laqaulun benar-benar berfirman, al-fasl berfirman pemisah. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman pemisah. Jadi Al-Quran itu di dalamnya itu ada firman-firman yang memisahkan. Memisahkan apa? Antara hak dan yang batil. Mana perbuatan yang benar, mana perbuatan yang salah. Itu Al-Quran yang memberikan risalah kepada manusia. Jadi kalau takaran kebenaran dari manusia itu sifatnya tidak pasti. Tapi kalau dari Al-Quran itu sudah pasti. Kalau dibilang Al-Quran salah, itu sudah pasti salah. Kalau dibilang Al-Quran benar, itu sudah pasti benar. Ini adalah penegasan. Innahu laqaulun fasl. Sungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat firman-firman yang benar-benar menjadi pemisah antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, ayat yang ke-14. Wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Kalau orang-orang terdahulu mengatakan bahwa isi Quran itu enggak manfaat, kemudian isinya cuma senda gurau, cuma cerita-cerita zaman dulu yang enggak jelas, asatirul awalin, cuma cerita burung. Cerita burung seperti apa sih? Cerita burung itu adalah cerita yang tidak diketahui sumbernya. Siapa yang pertama kali ngomong tuh nggak tahu. Katanya. Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. Ini adalah penegasan Allah bahwa Al-Quran itu bukan senda gurauan. Dari mana buktinya? Yang tadi yang ayat yang ketiga, ayat yang ke-11 dan 12. Was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'. Ketika Allah mengatakan bahwa langit itu memiliki hujan, ketika hujan itu turun, nanti bumi yang tandus tadi akan tumbuh. Dan itu terbukti. Itu artinya Al-Quran itu bukanlah senda gurauan, tapi berisi firman-firman Allah yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan menceritakan tentang suatu kejadian atau perbuatan manusia-manusia lampau agar tidak diulang kembali perbuatan buruknya. Kemudian berisi juga informasi tentang kehidupan yang akan datang. Ayat yang ke-15. Innahum yakiduna kaida. Sungguhnya mereka yakiduna berencanakan kaida, yakiduna kaida, merencanakan tipu daya jahat. Jadi orang-orang kafir itu sudah berencana membuat sebuah tipu daya atau tipu muslihat yang sangat jahat. Tujuannya apa? Untuk mencelakakan Nabi, untuk mencelakakan orang-orang Islam, untuk menyesatkan orang-orang Islam. Wa aqidu kaida. Kemudian kata Allah, dan aku pun punya rencana tipu daya yang gitu. Jadi kalau orang kafir punya rencana tipu daya, Allah pun punya rencana tipu daya. Seperti itu. Jadi bukan hanya orang kafir yang bisa nipu daya, Allah juga bisa nipu daya. Itu ditegaskan oleh Allah pada ayat yang ke-16. Yang tadi mengatakan orang-orang kafir itu mengatakan Quran itu senda gurau.
dibantah oleh Allah pada ayat yang ke-14. Wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukan senda gurauan. Kemudian ceritakan lagi bahwa orang-orang kafir itu mempunyai tipu daya, dan orang-orang kafir itu kaget. Kok bisa tahu? Kok bisa tahu Nabi Muhammad bahwa kita punya tipu daya? Seperti itu. Mereka pun terkaget-kaget karena tipu daya mereka itu terbuka atau berhasil diungkap oleh Nabi. Ayat yang ke-17. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Jadi yang tadinya orang-orang kafir itu memiliki tipu daya, Allah juga mempunyai tipu daya. Mereka dibiarkan sama Allah dengan kebodohannya di dunia, tapi nanti di akhirat mereka akan diazab dengan siksa dan azab yang sangat pedih. Itu ada tipu daya Allah. Mereka merasa benar di dunia, tapi nanti ketika di akhirat mereka akan tahu, wah ternyata apa yang mereka katakan itu benar. Ternyata itu ada sebuah kesalahan besar, dan langsung diberikan azab yang sangat pedih. Ayat yang ke-17 ini tafsirnya adalah, wahai Nabi, Allah telah berjanji demikian, karena itu berilah penangguhan kepada orang-orang kafir itu. Berilah mereka itu kesempatan untuk sementara waktu. Jangan engkau terburu-buru meminta Allah membinasakan mereka. Jadi kalau nabi-nabi terdahulu ketika melihat umatnya itu menentangnya, nabi-nabi itu mengeluarkan ucapan pusakanya, yaitu berupa doa. Jadi setiap nabi itu memiliki doa yang akan pasti dikabulkan oleh Allah. Dan semua nabi itu sudah mengeluarkan doanya untuk umatnya. Tapi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah, tahan dulu wahai Nabi, jangan engkau meminta Allah untuk membinasakan mereka. Biarlah mereka hidup di dunia ini beberapa tahun lagi bersama keingkaran mereka. Di akhirat nanti mereka akan menghadap Tuhan dalam keadaan hina dan dimurkai. Itu adalah tipu daya Allah. Itu adalah bimbingan Allah kepada Nabi Muhammad agar tidak berdoa meminta untuk membinasakan orang-orang yang tadi menentangnya, orang-orang yang tadi mengejek Al-Quran, orang-orang yang tadi mengatakan bahwa Al-Quran itu senda gurauan. Ya, demikianlah pembahasan terjemah surah At-Tariq ayat yang ke-6 hingga ayat 17. Kita tutup pelajaran kita dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.